Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan, saya Kevaldi Herindra Jamiko. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan tutorial bagaimana menghitung ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data melalui program Excel. Presentasi ini dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah statistik dan probabilitas. Untuk studi kasus 1, yang pertama adalah seorang mahasiswa teknik sipil melakukan survei terhadap lama kunjungan pengunjung di sebuah ruang terbuka publik untuk mengevaluasi kenyamanan fasilitas pedestrian dan area duduk. Data diambil dari 20 pengunjung secara acak pada akhir pekan. Berikut data kunjungan dan data lama kunjungan pengunjung dalam 1 menit. Untuk dalam Excel sendiri, datanya kita akan coba masukkan dalam sel B8 hingga B27. Lalu selanjutnya, kita di sini akan melakukan sebuah contoh. Kita blok dulu dari B8 dan B27, lalu kita masukkan perintah melalui insert pivot table from table or range. Nah, dari sheet yang dari data yang kita blok tadi, kita akan pilih pivot table-nya ditunjukkan di sel C7. Lalu kita klik OK. Kenapa di sel C7? Karena nanti biar headernya itu akan muncul di C7 dan datanya akan muncul di C8. Kita klik OK. Dari data lama kunjungan ini di pivot table fields-nya kita drag ke bagian row, sehingga nanti di sini akan muncul row labels-nya, data-datanya. Lalu di bagian dari dan data lama kunjungannya juga kita drag ke bagian values. Nah, dari values ini nanti kita akan ubah karena kita akan mencari count atau frekuensinya. Lalu kita tutup pivot table fields-nya. Dari sini kita mengetahui bahwa frekuensinya adalah 20, dimana ini adalah cocok dengan data yang diambil dari 20 pengunjung tadi. Nah, untuk selanjutnya data count-nya ini kita akan coba melalui perintah home, lalu kita akan sort dari terbesar ke terkecil. Kita akan simpan dulu mengapa kita mengeluarkan pivot table tadi. Untuk selanjutnya kita akan menghitung bagaimana perhitungan formula dari menghitung mean atau rata-rata. Nah, di sini formulanya adalah average. Lalu kita masukkan data dari sel B8 hingga B27. Dari sini kita mengetahui bahwa nilai mean itu dari data tersebut yang disajikan adalah 32,25. Untuk selanjutnya, bagaimana formula menghitung median atau nilai tengah? Formulanya adalah median. Lalu kita masukkan data dari B8 hingga B27, kita mendapatkan nilai tengahnya adalah 32. Lalu untuk menghitung modus, nah ini mengapa kita tadi mengeluarkan si tabel pivot table ini? Karena dari sini setelah kita sort tadi dari nilai terbesar hingga nilai terendah, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 4 data yang keluar secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa nilai modus ini bukanlah nilai yang tunggal atau single, tapi dia multimodal. Sehingga dapat kita ketahui dari pivot table ini, nilai modus itu adalah terdapat 4 data yang mengeluarkan nilai frekuensi yang sama. Nah, dari sini saja kita dapat mengetahui bahwa modusnya adalah pada data menit 28 menit, 30 menit, 30 menit, 32 menit, dan 35 menit. Nah, jika kita ingin mengetahui formulanya, karena di sini ada formulanya itu ada dua, ada mode yang single jika si modusnya itu dia nilainya 1, tapi karena di sini adalah nilainya multimodal lebih dari 1, maka kita formulanya menggunakan mode multimodal. Lalu kita masukkan datanya dari sel B8 hingga B27. Lalu di sini kita mengetahui bahwa nilai modusnya adalah 28, 30, 32, dan 35. Selanjutnya untuk menghitung range, karena di formula Excel ini belum ada perintah untuk dapat kita menghitung range, maka kita akan masukkan secara manual. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung nilai maksimal dari data
dikurangi nilai minimal dari data, sehingga kita dapat mengetahui nilainya adalah range-nya adalah 15. Nah, selanjutnya untuk menghitung varians, formula varians itu ada dua, yaitu var S dan var P. Apa itu var S dan apa itu var P? Var S itu adalah varian sampel, var P itu adalah varian population. Di sini kita menggunakan formula var S atau var sampel. Kenapa kita menggunakan var S? Karena dari soal studi kasusnya di sini dilihat, kalau misalnya kita lihat adalah data diambil dari 20 pengunjung secara acak pada akhir pekan. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa data ini merupakan sampel, bukan populasi. Karena jika populasi, datanya adalah data akan ditunjukkan sebagai data diambil dari pengunjung pada akhir pekan, sehingga datanya akan seluruh populasi tersebut. Nah, dari kalimat ini, data diambil dari 20 pengunjung secara acak, maka kita mengetahui bahwa data ini adalah random sampling, sehingga kita di variansnya menggunakan formula var S. Lalu kita masukkan formulanya, masukkan juga datanya dari B8 hingga B27, kita dapat mengetahui bahwa variansnya adalah 19,5658. Untuk selanjutnya menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Di sini juga ada dua formula. Yang pertama adalah STDEV S dan STDEV P. Ini juga berlaku sama. S di sini adalah sampel, P-nya juga population. Kita menggunakan S di sini. Lalu kita keluarkan hasilnya adalah 4,4233234. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa rata-rata lama kunjungan pengunjung adalah 32,25 menit dan nilai tengahnya adalah 32 menit. Karena nilai mean dan median ini sangat dekat, ini menunjukkan bahwa si distribusi data cenderung simetris dan tidak timpang tindih. Jarak antara pengunjung dan waktu tercepat adalah 15 menit, dapat kita ketahui melalui nilai terendah dan nilai tertinggi. Dari nilai standar deviasi didapatkan 4,4233. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar lama kunjungan pengunjung tidak berbeda jauh dari rata-ratanya, yakni sebesar di antara 28 hingga ke 35. Sekian penjelasan saya mengenai bagaimana panduan menghitungkan ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data melalui program bantuan software Excel. Terima kasih. Untuk soal studi kasus yang kedua, saya akan melakukan panduan menghitung bagaimana regresi linear dan korelasi menggunakan bantuan software SPSS. Untuk soal studi kasus yang kedua adalah seorang mahasiswa teknik sipil melakukan pengamatan pada sebuah saluran drainase perkotaan untuk mengetahui hubungan antara debit aliran air dengan tinggi muka air saluran saat hujan berlangsung. Berikut data hasil pengamatan lapangannya. Yang pertama yang kita lakukan pada program SPSS adalah kita rubah dulu dari data view ke variable view. Dari data yang kosong ini kita masukkan variabel yang pertama adalah variabel X, yakni debit aliran. Lalu variabel yang kedua adalah variabel Y, yaitu adalah tinggi muka air. Dari sini kita ubah si measure-nya menjadi nominal dan nominal. Kita juga akan cocokkan desimalnya untuk yang debit aliran adalah 0 dan tinggi muka air adalah 1. Lalu kita kembalikan ke data view, kita masukkan data berdasarkan soal studi kasus tersebut. Data X merepresentasikan debit aliran dan data Y merepresentasikan tinggi muka air. Untuk yang pertama, saya akan mengeluarkan dulu bagaimana cara correlation Pearson, yaitu melalui perintah analyze kita ke correlate lalu bivariate. Kita pindahkan variabel X dan Y nya ke variabel kanan ini, lalu oke. Nah, dari sini kita ditunjukkan hasilnya si
percent correlationnya adalah 0,998. Lalu kita kembalikan lagi ke Windows yang tadi, Windows SPSS-nya. Di sini kayak saya akan menunjukkan cara mengeluarkan persamaan regresi linear sederhana, yaitu melalui perintah analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, dari sini kita akan pindahkan si debit aliran X-nya ke independent, tinggi muka airnya ke dependent. Lalu kita klik OK. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa nilai konstanta A-nya adalah 2,2 dan nilai koefisien regresinya adalah 0,135. Lalu kita kembalikan lagi ke Windows SPSS-nya. Saya di sini akan mengeluarkan bagaimana membuat scatter plot dengan garis regresi. Yang pertama, kita melalui perintah grabs, lalu ke legacy dialogs, lalu ke scatter and dot or dots. Dari sini kita klik define, pilih yang scatter, simple scatter, lalu klik define. Dari sini kita pindahkan debit aliran X ke X, debit aliran Y ke, tinggi muka air Y ke Y, lalu klik OK. Di sini grafiknya akan keluar. Lalu kita akan klik 2 kali sehingga akan muncul jendela chart editornya. Di sini kita akan lakukan melalui perintah elemen. Kita klik fit line at total. Lalu kita klik linear. Oke, sehingga nanti dia akan keluar si persamaannya. Ya. Kita close saja. Nah, dari hasil-hasil melalui SPSS ini kita dapat mengetahui bahwa nilai si persamaan dari regresi linearnya adalah Y sama dengan 2,21 ditambah 0,13. Dari sini nilai konstanta atau intercept yang sebesar 2,21 ini artinya jika debit aliran air bernilai 0, diasumsikan tidak ada aliran air hujan sama sekali, maka estimasi tinggi muka air di saluran drainase adalah sebesar 2,21. Dari nilai koefisien regresinya yang senilai 0,13 menunjukkan bahwa nilainya adalah positif. Artinya terdapat hubungan yang berbanding lurus antara debit aliran dengan tinggi muka air. Setiap terjadi kenaikan debit sebesar 1 liter per detik, maka tinggi muka air di saluran drainase diprediksi akan meningkat sebesar 0,13 cm. Sebaliknya, jika debit turun 1 liter per detik, tinggi air akan menyusut sebesar 0,13 cm. Lalu dari hubungan antara debit aliran variabel X dan tinggi muka air saluran Y terbukti sangat kuat. Kita bisa lihat dari koefisien persennya. Di sini terlihat bahwa koefisien persennya adalah 0,998. Ini menunjukkan bahwa si nilai ini mendekati angka 1. Ini menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungannya sangat kuat dan hampir sempurna. Lalu dari nilai R-square-nya yang 0,997 menunjukkan bahwa terdapat 99,7% variasi naik turunnya tinggi muka air di saluran drainase dipengaruhi secara langsung oleh besarnya debit aliran air. Berarti hanya 0,3% sisanya yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini, seperti mungkin hambatan sampah
atau kemiringan saluran atau kekasaran dinding drainase. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.